Bersama saya Ani kembali lagi di Speak Up. Speak Up aja boleh di sini, tentunya yang bermanfaat. Setelah minggu lalu saya mencicipi jadi host di program Sound Education channel YouTube Insan Sekolah Kasih. Hari ini saya balik lagi ke Speak Up. Mau ngobrolin apa hari ini di Speak Up hari ini ya? Nanti kita langsung tanya aja sama tamu-tamu Speak Up kita. Jadi sekarang langsung aja kenalan dengan tamu-tamu Speak Up hari ini. Saya mulai dari yang muda. Yang muda dulu ya. Pak Petrus Adiatmoko. Halo Pak Petrus. Pak Adi ya. Panggilannya Pak Petrus atau Pak Adi ini? Pak Adi boleh. Pak Adi ya. Ini ada Pak Adi. Siapa Pak Adi nanti? Pak Adi yang akan kenalan sendiri. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Baik. Baik ya. Baik, sehat selalu. Oke, puji Tuhan. Ya, setelah tadi dari yang muda, sekarang yang lebih muda. Yang lebih muda. Ada Kakak Yesi. Halo Kakak Yesi. Halo. Yesi Anjarwati. Nah, siapa Kakak Yesi ini nanti juga biar Kakak Yesi sendiri yang kenalan daripada saya nanti ngenalinya salah atau kurang lengkap. Kakak Yesi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah makan? Sudah. Ya. Oke, thank you. Tadi udah dari yang muda, yang lebih muda, sekarang yang paling muda. Ada adik Stefani Mayasari. Halo Stefani. Halo. Panggilannya Stefani ya? Ya, Stefani. Ya, setiap kakak Stefani ini nanti kenalan juga. Jadi karena di Speak Up ini semuanya muda kan? Dari yang muda, lebih muda, dan paling muda. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya hari ini ya. Speak Up ini biasanya temanya ringan-ringan sambil ngobrol santai. Tapi biasanya isinya seperti hari ini saya yakin sharing-sharingnya akan menginspirasi semua yang nonton. Dan tentunya buat kita yang ngobrol-ngobrol ini juga biasanya saya dapat banyak. Saya banyak dapat ilmu-ilmu baru, dapat inspirasi-inspirasi. Oke, sekarang kenalan dulu aja kalau gitu, biar lebih orang nggak bertanya-tanya siapa ini tamu-tamunya hari ini. Terus saya juga belum sebutin tema sama judulnya, jadi biar penasaran dulu. Nanti sambil kenalan, kira-kira yang nonton ini tahu nggak ketebak temanya hari ini apa? Hari ini tentang apa? Mau dari yang mana dulu nih? Dari yang muda, lebih muda atau paling muda? Dari yang paling muda dulu deh. Yuk, Stefani. Perkenalkan, nama saya Stefani Putri Mayasari. Saya siswa dari SMK Teresiana Bandungan. Kelas 11 ATPH. Siswa SMK Teresiana Bandungan. Kelas 11 ATPH. ATPH. Nah, itu tolong jelaskan ATPH biar kita semua tahu singkatan apa itu ATPH. ATPH itu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Agribisnis. Tolong diulang, Pangan, agribisnis tanam pangan dan hortikultura. Oke. Terima kasih Stefani. Ya. Sekarang dari yang lebih muda. Kakak Yesi, monggo Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Yesi Anjarwati. Saya alumni dari SMK Teresiana. Terus sekarang bekerja di hidroponik agrofarm. Dulu saat saya sekolah di SMK Teresiana, saya ngambil jurusannya APKJ. Beda. Kalau Stefani tadi itu kan ATPH, kalau saya APKJ. APKJ itu agribisnis, pembibitan, dan kultur jaringan. Agribisnis, pembibitan, dan kultur jaringan. Sekilas diceritain dong bedanya apa? Kalau Stefani itu kan lebih ke tanaman pangan, jadi kayak misalnya tanam kayak jagung, padi kayak gitu ya. Kalau saya itu lebih ke itu kultur jaringan. Contohnya apa, Yes? Contohnya kalau saya sendiri medianya hampir sama kayak hidroponik ya. Kalau hidroponik itu kan pakai rock wool. Kalau saya dulu pas sekolah itu pakai media PDA kayak
misalnya pakai agar-agar, lah nanamnya itu di atasnya agar-agar itu. Oh, tapi apakah itu sama hidroponik atau bukan? Kultur jaringan. Oke, nanti lanjut lagi berarti ya, Yesi tentang kultur jaringan tadi itu. Sekarang dari yang muda, monggo Pak Adi. Selamat sore semuanya. Yes. Saya Petrus Adiatmoko. Di sini Kepala Sekolah SMK Teresiana Bandungan. Oke, Kepala Sekolah SMK Teresiana Bandungan. Oh, semuanya dari Bandungan ya. Oke, ya sudah kembali. Terima kasih Pak Adi perkenalan singkatnya. Nanti untuk lebih panjangnya nanti ya. Ya, tadi itu udah ada ATPH, agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Terus Yesi ini alumni SMK Teresiana juga bekerja di PT Hidroponik. Hidroponik. Ya. Kalau Pak Adi kepala sekolah. Nah, jadi kira-kira apa nih pembahasannya? Seputar apa nih? Hari ini kita mau bahas apa ini? Yes, kita hari ini mau bahas apa, Yes? Ya, hari ini kita lebih membahasnya mengenai pertanian khususnya hidroponik ya. Hidroponik ini sesuatu yang sebenarnya masih langka atau sudah cukup familiar ya Pak Adi? Hidroponik ini? Ya, sebetulnya hidroponik itu relatif sudah cukup lama, hanya memang belum membudaya dalam masyarakat kita. Bahwa menjadi pola budidaya pertanian yang menjadi salah satu yang menjawab tantangan zaman dalam hal produktivitas produk pertanian. Dan kenapa sekarang SMK Teresiana Bandungan juga fokus ke sana? Karena anak-anak muda sebagai anak-anak milenial itu dimudahkan untuk dapat tertarik dengan pertanian-pertanian yang modern. Karena image dulu bahwa pertanian itu kan kotor, lumpur, tanah langsung. Hidroponik menjawab kesulitan atau keengganan itu sehingga memiliki daya tarik. Seperti itu. Oke, itu secara singkat ya ternyata. Tapi memang masih belum sepopuler model pertanian yang tradisional ya Pak Adi ya? Atau ya. sudah hampir sama populernya? Ya, karena image bahwa hidroponik ini lebih berbiaya besar dibandingkan pertanian konvensional. Image ya. Oke. Padahal sebetulnya tidak harus berhenti ke situ karena produk-produk hidroponik itu kan memiliki nilai ekonomis yang sebetulnya bisa untuk mengejar dari cost produksi yang ada. Nah, disinilah kita SMK Teresiana Bandungan itu juga mengedukasi itu pada masyarakat bahwa kita tidak fokus pada hambatannya, tetapi pada peluang-peluang ke depan terkait dengan pertanian hidroponik. Jadi mau jawab isu image tadi mahal, hidroponik itu mahal, ternyata sebenarnya nggak benar ya Pak? Mahal itu kan karena cara pandang yang sederhana terhadap kebutuhan instalasi, nutrisi. Tetapi kan kalau kita melihat secara global, secara menyeluruh, holistik, sebetulnya itu juga relatif. Tentu di segmen ini kita tidak bisa menjelaskan detail bagi pemirsa yang tertarik untuk belajar dan memahami hidroponik, baik produksinya ataupun nanti dalam pemasarannya, peluangnya, bisa nanti datang ke SMK Teresiana Bandungan di Hidroponik Agrofarm Bandungan. Oke, menarik sekali, dicatat ya. Kalau yang tertarik untuk lebih mengupasnya lebih dalam, apa itu hidroponik, terus mau belajar langsung, ada ya Pak? Ya. Ada fasilitasnya ya di situ ya? Ada. Kita ada kelas pelatihan, baik pelatihan sederhana sampai dengan pelatihan yang agak advance. Ada semuanya menyediakan untuk mengedukasi. Ya, kita belajar bersama tentunya. Untuk semua level dari usia ini sampai dengan dewasa. Ya, dari sekedar untuk hobi sampai dengan untuk produksi komersial. Kami siap untuk belajar bersama. Sip, mantap.
terima kasih Pak Adi, penjelasannya singkat Sama-sama. tapi cukup menjawab. Tapi sebentar, saya mau tanya dulu ke Kak Yesi dan Stefani. Tadi kan Pak Adi sempat menjawab apa ya, tantangan zaman, terus apalagi hubungannya sama anak muda yang nggak suka pertanian kotor-kotor itu, terus sekarang dikasih solusi dengan hidroponik. Setuju atau enggak nih Yesi atau Stefani duluan? Yesi setuju nggak Yes? Oh, kalau saya ya setuju sih. Apalagi kalau pas ini kondisi saat ini kayak gini. Kondisi saat ini tuh maksudnya apa Yes? Kayak misalnya pandemi kayak gini ya. Jadi kita di rumah kan itu ya. Pasti di rumah itu mikir. Ya. Kalau pas kita di rumah kan, kalau ini ya pas pandemi ini kan kita lama nih di rumah, jadi kan kita mikir mau ngapain gitu. Pasti ide-ide itu akan muncul, like misalnya kita cuma punya tempat kecil segitu ya, bisa itu hidroponik solusinya misalnya. Oke. Jadi nggak perlu lagi alasannya mau nanam tapi nggak punya lahan gitu ya, Yes? Iya. Hidroponik menjawab ya. Oke. Ya, thank you Yesi. Gimana nih kalau Stefani, menurut Stefani? Apakah benar Stefani itu pilih masuk ATPH ini karena tadi pengen bertani tapi nggak pengen kotor-kotor? Enggak, kan soalnya kan di rumah kan juga udah, karena ada punya greenhouse itu kan juga kita manfaatkan. Terus pas waktu SMP itu mikir apa tuh mau masuk jurusan apa ya, terus kan di rumah kan udah ada greenhouse, kita tinggal mengelola aja lah. Terus saya juga minat di ATPH, terus saya masuk di SMK Teresiana. Itu di sekolah kan bisa sambil praktek, bisa dapat materinya, nanti di rumah juga bisa dipraktekkan lagi biar bisa memajukan hidroponik lah. Terus setelah 2 tahun belajar di SMK dan di rumah juga punya kebun ya tadi katanya ya Stefani ya? Ya. Gimana Stef? Semakin tertarik mendalami hidroponik? Semakin tertarik. Yang dipelajari di sekolah dapat diimplementasikan langsung gitu ya? Ya, di sekolah semisal belajar tentang hidroponik ya, menyemai, bisa ukuran nutrisinya itu nanti di sekolah juga, di rumah juga nanti bisa dipraktekkan lagi, seperti nanti nyampur nutrisi, menyemai, terus sehari-hari itu harus ngapain aja, terus yang dilakukan kalau nanti tanaman nanti terkena hama, yang dilakukan apa gitu, langsung bisa dipraktekkan di rumah. Wah, seru ya. Iya. Jadi nggak abstrak ya, konkret banget nih langsung. Stef, ini kan kamu coba lihat, ini kamu lagi di mana toh ini dijelasin? Itu lagi di greenhouse rumah, itu lagi ngecek tanaman kalau ada hamanya, terus ngecek nutrisi gitu. Oh, ini di rumah? Iya. Wah, seru banget nih. Yang ditanam apa tuh, Stef? Gimana? Yang ditanam apa? Ya, sayuran kayak kangkung, pakcoy, selada. Oke. Yap. Seru banget ya. Sekolah sama langsung praktek di rumah tuh seru banget. Ya, seru. Jadi saya ulang tadi Pak Adi bilang bahwa menjawab anak muda yang ingin bertani tapi nggak ingin kotor-kotor, tapi sebenarnya bukan hanya itu satu-satunya ya Pak Adi ya. Ada juga yang memang berminat di pertanian tapi melihat ada model lain yang juga menarik gitu ya Pak. Ya. Setidaknya ini menjadi langkah yang
yang bagus, mengubah mindset di masyarakat, sebagian masyarakat, bahwa pangan kan sesuatu yang tiap hari harus sedia bagi masyarakat. Dan kita membutuhkan pangan juga yang berkualitas, pangan pakan yang memang memenuhi kebutuhan nutrisi manusia harian. Dan ini juga menjadi sesuatu yang terjaga dengan sistem hidroponik yang bisa dikondisikan dengan baik. Lokasinya di mana ini ya, Pak? Ya, kita ada di Komplek SMK Teresiana Bandungan di Jalan Mangunkusumo nomor 1 Jetis. Jika Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ke Bandungan, ada di depan persis Pasar Baru, ya, Pasar Baru yang sebentar lagi akan di tempat. Kita di depannya persis. Jadi yang jurusan ATPH ini memang sekarang khusus hidroponik atau gimana, Pak? Ya, ATPH ini tentu basicnya tidak melulu di hidroponik, tapi kita justru diperkaya dengan 3 sistem di sini di SMK Teresiana Bandung, karena kita belajar juga baik yang konvensional ya, organik dan hidroponik. Jadi anak-anak diperkaya dengan semua sistem, karena tidak semua kegiatan pertanian kan itu relevan dengan hidroponik tentunya. Ada beberapa tanaman pangan keras yang tetap harus dilengkapi pembelajarannya dengan sistem konvensional. Oh, tadi 3 apa aja Pak? Yang konvensional, hidroponik, satu lagi? Ya sebetulnya konvensional ini kan ya bisa organik, bisa anorganik, tapi kita fokus pada organik dan hidroponik. Oh, jadi lebih fokusnya lagi ke organik dan hidroponik. Ya. Kalau aquaponik dengan hidroponik itu sama, Pak? Ada sedikit berbeda. Aquaponik itu biasanya sistem nutrisinya kan dengan memberikan dengan sistem penggabungan antara perikanan ya dengan tanaman biasa. Oke. Oh, ini kegiatannya ini ya, Step. Ini di sekolah, ini sekolah, Step. Ini siswa atau kru ini? Siswa. Sorry, Stefani belum kedengaran suaranya. Ya, itu siswa ya. Siswa. Coba dong, Steph, ceritain ngapain sih yang ini kegiatan di kebun-kebun ini? Kalau di kebun tuh biasanya tuh kita mulai dari menyemai sayuran itu, terus kita diajarin ngecek nutrisi juga, ukuran nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman itu berapa, ngecek apa tuh hama-hama yang ada di sayuran itu. Itu bagian dari pembelajaran sehari-hari gitu? Ya. Oh. Jadi seru ya, Steph, ada pembelajarannya, terus punya lab ya sekolahnya ya? Punya. Langsung ya? Jadi nggak cuma teori ya yang didapat? Ya, langsung dipraktekkan juga. Hasilnya itu, kalau boleh tahu, Pak Adi, hasil dari siswa-siswa tadi praktek untuk dikonsumsi sendiri atau? Ya, untuk produksi yang di hidroponik agrofam Bandungan ini kan sudah volumenya cukup besar, kita belum bisa memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Sebagian besar terserap untuk dipasarkan itu di konsumen-konsumen di beberapa kota, bahkan di Solo, Jogja, Semarang, dan sekitar. Dan kami terus mensupport anak-anak khususnya di jurusan ATPH untuk berani untuk mengambil keputusan untuk menjadikan hidroponik sebagai salah satu keputusan pekerjaan ataupun karir ya, ataupun pengembangan diri setelah lulus dari SMK Teresiana Bandungan. Selain juga yang anak-anak di ATU, Agribisnis Mandas sudah bisa di dunia peternak. Jadi kami terus berusaha untuk dapat mengejar
volume produksi dari yang kita ada 8 GH dari 8 GH, jadi cukup banyak juga ya, 8 greenhouse, mulai dari tomat cherry, tomat beet, lalu tanaman-tanaman berbagai jenis ada, lalu tanaman jenis oriental, melon, dan kangkung ya, dan sebagainya. Loh, sebentar Pak, itu tadi greenhouse-nya hanya sebagai lab atau ada memang dibuat usaha atau gimana Pak? Ya, PT Hidroponik Agrova Bandung kan berada di dalam SMK Tiresiana Bandung. Dan kami memang memaksimalkan bahwa ini menjadi lab juga bagi anak-anak. Mereka dilengkapi dengan lab yang representatif untuk mengembangkan skill hidroponik mereka. Tidak hanya itu, tapi juga skill kewirausahaan juga. Ya. Jadi bukan sekedar lab untuk mereka praktek, tapi itu PT bentuknya, Pak? Ya. Oh, Yesi ini salah satunya yang jadi bagian dari PT Hub. Ya, Yesi salah satu alumni SMK Bandung yang sekarang pengambilan produksi, dia memegang sebagai PIC di DH1. Oh, tolong diulang Pak, kurang jelas tadi gimana Yesi? Ya, dia sebagai PIC atau dia di PIC DH1 ini itu tanaman selada ya, berbagai macam jenis selada yang nanti gambarnya bisa ditampilkan. Oke, berarti langsung Yesi sendiri yang cerita. Yes. Gimana Yes? Jadi menjadi bagian dari PT Hidroponik Agrofarm Bandungan setelah lulus langsung join di PT Hub? Iya, langsung. Yuk ceritain tadi PIC kamu yang cerita sendiri coba. Saya sebagai PIC Greenhouse 1 dan 2. Jadi greenhouse di hidroponik kan ada 8 greenhouse. Greenhouse 1 itu selada, greenhouse 2 itu ada oriental, greenhouse 3 sama 4 ada tomat cherry, greenhouse 5 ada tomat beef, greenhouse 6 untuk macam-macam ada melon, tomat, kale, terus GH7 ada melon, GH8 ada kangkung. Nah, di greenhouse sayur itu greenhouse 1, 2, dan greenhouse 8. Ada selada, oriental, sama kangkung. Nah, saya sendiri seringnya di greenhouse 2, di di tanaman oriental, pakcoy sama caisim, gitu. Terus skill apa yang diperlukan sebenarnya Yes? Skill yang dibutuhkan atau diperlukan untuk bekerja atau usaha di bidang hidroponik ini menurut Yesi apa Yes? Kalau di hidroponik sendiri sih yang pertama itu tahu dasar-dasar hidroponiknya dulu. Jadi dasar-dasar hidroponik kalau misalnya konvensional atau yang tradisional itu kan alatnya itu kan cangkul ya. Cangkul sama itu? Celurit apa sih itu? Ya itu kan. Arit. Arit. Tapi kalau hidroponik itu alatnya udah beda. Ada TDS meter sama pH meter. Itu alatnya yang harus punya itu. Terus sama tahu dasar-dasar hidroponik. Jadi kan hidroponik itu kan non tanah gitu kan ya. Ya kayak gitu. Kalau hidroponik sih nggak terlalu rumit sih. Nggak terlalu capek juga. Kalau misalnya konvensional kan harus nyangkul dulu. Nanti kalau ada tumbuh gulma atau rumput nanti cabutin. Kalau hidroponik nggak ada kayak gitu. Oh, tapi kamu pernah nanam model konvensional gitu pernah? Pernah. Di rumah ada dulu. Di rumah ada. Oh, jadi setelah kamu coba dua-duanya, menurut kamu yang lebih seru hidroponik ini? Nanam dengan sistem hidroponik? Iya. Kalau hidroponik Oke, koneksi lagi.
Oke, diulang yes tadi koneksinya. Kalau di hidroponik itu kesannya itu bersih gitu loh, sayurnya itu bersih gitu loh. Terus orang-orang kalau dibandingin sama konvensional ya orangnya lebih bersih di hidroponik ya, Mas. Lebih bersih di hidroponik. Terus sayurnya kan fresh gitu. Ya. Tapi ini ada juga yang pernah cerita ya, mencoba menanam dengan sistem hidroponik. Terus katanya, dulu kok ribet ya? Bener nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Soalnya kalau pas pertama awal itu emang kayak misalnya ngecek kita kan pakainya air. Jadi air itu ada apa namanya EC atau kepekatan nutrisi dan pH airnya itu harus dicek terus gitu loh. Sehari bisa 2, bisa 3. Lebih sering itu lebih bagus ya. Mungkin ribetnya itu di situ mungkin ya, orang nggak telaten gitu. Kalau hidroponik kan harus telaten gitu. Berarti kuncinya tetap telaten ya. Mungkin awal-awalnya kesannya ribet ya, tapi setelah dijalanin ternyata jauh lebih menyenangkan ya menurut kamu ya. Iya. Tadi Yesi bilang kan tahu dasar-dasar hidroponik. Dasar-dasar itu Yesi dapat waktu waktu sekolah di SMK Teresiana. Iya, di SMK dari kelas 1 sampai kelas 3 itu 1 minggu sekali turun ke HAB. Jadi kita belajar di situ. Awalnya kelas 1 dikasih tahu dasar-dasarnya hidroponik. Terus yang kedua di kelas 2 itu penjurusan kayak misalnya kamu itu lebih suka di mana, sistemnya yang seperti apa kayak gitu. Oh, terus kamu pilihnya? Kalau saya senangnya sih bisa semuanya. Oke. Jadi kaya tinggal mau pilih apa itu, kalau mau coba dua-duanya juga oke ya. Iya. Jadi nyambung tentang yang dipelajari di SMK, nyambung dengan di tempat kerja. Iya. Oke. Thank you, yes. Saya mau ke Pak Adi dulu, Pak Adi. Tadi kan menurut Yesi, skill-skill yang dibutuhkan untuk bekerja atau usaha di bidang hidroponik itu skill-skill dasar hidroponik tahu. Kalau Pak Adi mungkin ada tambahan, Pak. Ada skill apa lagi kira-kira yang dibutuhkan? Ya, sebetulnya kan skill-skill hidroponik itu kan pada keterampilan nanti profesi ya ataupun kerja dengan pilihan. Tapi tidak dipungkiri bahwa semua anak-anak ini kan sebetulnya pada akhirnya akan menentukan pilihannya. Dia akan bekerja pada apapun nanti, itu kan membutuhkan yang nggak mungkin bisa untuk tidak dibutuhkan itu kan soft skill. Soft skill inilah yang memang di sekolah ditekankan bahwa apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, profesi yang mereka ambil, itu harus punya memang skill ya, kepribadiannya baik, komunikasi yang benar ya, dan sebagainya. Dan itu di SMK Teresiana Bandungan kita itu menjadi sesuatu yang memang ditekankan, sehingga beberapa untuk mendukung itu kami memiliki kerjasama, salah satunya dengan BISKA ya, sekolah yang juga melengkapi ya kebutuhan pendampingan soft skill. Kemudian anak-anak kami juga menyediakan asrama siswa baik putra ataupun putri yang representatif ada di kompleks sekolah dengan pendampingan dari asrama dan juga guru kami semua yang dijadwal secara teratur, sehingga memiliki ruang untuk pendampingan secara maksimal dan sebagainya.
banyak hal yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya soft skill yang ideal bagi nanti output lulusan SMK, siswa SMK Trisakti Bandungan ini. Oh, oke. Menarik banget. Ternyata hard skill-nya hidroponik nggak cukup kalau nggak di-combine dengan soft skill. Ya. Itu ya, Pak Adi. Tadi Dan ya, itu ada tadi di, itu menyambung. dan Ya, itu tadi diberikan pada siswa soft skill. Ya, dan harus ini seperti awal bahwa seluruh siswa harus mendapatkan soft skill yang memadai. Di kebiasaan yang mungkin sepele ya, yang kecil, tapi memang harus dibiasakan supaya nanti ketika terjun ke dunia kerja apapun itu mereka tidak kaget dengan tuntutan kerja, dengan tuntutan authority, dengan disiplin itu, sehingga mereka sudah terbiasa. Oke. Sip, saya juga setuju. Jadi lengkap gitu ya, paketnya lengkap. Hard skill-nya dapat, soft skill-nya apalagi gitu ya. Oke, Yesi berarti sudah berapa lama di PT Hidroponik Agrofarm Bandungan? Kurang lebih 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Iya. Coba cerita pengalamannya 2 tahun nguplek-nguplek hidroponik di PT. Kalau saya itu kan dulu masuk di hidroponik itu di greenhouse 1 dulu. Di greenhouse 1 itu kan selada. Jadi baru banget sih itu, ternyata itu kayak gini tuh. Selada. Perlakuannya itu seharusnya kayak gini. Jadi beda sih sama kalau yang di konvensional itu sedikit beda. Terus kalau di greenhouse 1 sendiri itu kan dia untuk kunjungan umum pengunjung kayak gitu. Jadi kita juga di situ itu berlatih ngomong, berlatih bicara gitu loh, nerangin gitu loh. Jadi ya itu sih. Dulu kan awalnya itu kan diem sambil belajar, itu kan ada masnya juga dulu itu di training sama Mas Dedi namanya itu. Jadi kalau ada pengunjung itu kayak gini, neranginnya itu kayak gini gitu. Terus selain ada pengunjung juga dari anak-anak SMK itu kan sering praktek turun. Jadi gantian saya yang ngajarin ke anak-anak SMK kayak gitu. Ya seneng sih. Seru ya? Iya. Sharing ilmu ke adik-adik ya? Iya. Di situ ya. Sharing Terus, tapi sambil juga nambah ilmu. Selama di nanem itu kan nggak selalu lancar gitu loh, pasti ada kendala-kendala. Nah, saat pas kendala itu kita cari jalan keluarnya itu. Jadi kan coba gimana, kalau digini itu hasilnya gimana gitu. Jadi nambah ilmu banget lah di situ. Yes. Berarti Yesi merasakan berkembang ya? Iya. Rasa semakin berkembang setelah join di PT ya? Iya. Jadi nyambung nih dengan tadi Pak Adi bilang, soft skill-nya yang sudah terlatih di SMK, terus semakin dikembangkan di waktu di PT. Di PTH. Iya. Tadi komunikasi ya Pak Adi ya, soft skill-nya tadi. Skill komunikasinya nyambung. Dilatih di SMK, tapi semakin terasa setelah join di PT. Iya. Berarti ya sih merasakan manfaatnya berlatih soft skill tadi, salah satunya komunikasi waktu di SMK kepake ya? Iya. Walaupun di situ ditambah lagi, ditingkatkan lagi, tapi sebelumnya sudah pernah dapat ya di SMK. Iya. Mantap. Terus tadi Yesi bilang tantangan. Apa sih tantangannya biasanya yang dihadapi? Tadi kan ketemu tantangan, terus nanti cari solusi. Iya. Apa ya? Kalau misalnya hama itu ya, pasti tantangan untuk hidroponik itu hama. Soalnya kan di hub sendiri kan aman dari pestisida, kita nggak pakai pestisida gitu. Jadi harus tahu gimana gitu. Jadi kalau di sekolah dulu kan kita dikasih tahu tipe-tipe hama. Jadi dia itu hamanya kayak gimana. Kalau misalnya kalau ulat itu kan bolong, nah bolongnya itu dari pinggir atau dari tengah, itu hama yang bentuknya kayak apa. Nanti pengendalian hamanya itu kayak gimana gitu. Ya lebih ke hama itu sih. Oke, tapi terus
coba cari solusinya gitu terus ya. Iya. Oke, thank you Yes, menarik loh sharingnya. Pak Adi nih, saya setuju nyambung lagi Pak. Solusi, cara menghadapi solusi itu juga ada di soft skill ya Pak. Tentu, ya. Ya, ternyata itu juga penting ya, ternyata kalau nggak ditambahin dengan soft skill-nya itu begitu ketemu tantangan, kayaknya langsung bisa ambruk. Bisa rontok ya. Kalau Pak Adi ini hanya sebagai kepala sekolah atau juga terlibat di PT-nya, Pak? Ya, kebetulan selain di SMK, di kepala sekolah juga di HAB saya sebagai direktur operasional, sehingga lebih mudah untuk membuat match ya, menyambungkan dinamika dari kegiatan produksi di HAB dengan SMK. Jadi dengan dinamika SMK. Iya. Banyak terlibat juga ya di PT ini ya Pak Adi ya, sebagai direksi. Jadi memang benar-benar hubungannya jadi lebih mudah ya Pak tentunya. Lebih efektif dan efisien tentunya dalam produktivitas di dua-duanya, baik untuk kegiatan praktikum anak-anak ataupun juga produksi di Tapi kurikulum ATPH di Teresiana Bandungan ini menurut Pak Adi menjawab kebutuhan dari usaha dunia industri atau enggak Pak? Saya pikir tentu menjawab ya, dan kurikulum ini kita tidak lupa untuk dapat sama. Tapi perlu diingat lagi bahwa kurikulum ini tentu akan maksimal kita dalam tidak hanya menjadi berkas-berkas penyusunan di atas kertas, tapi aplikasinya itu yang paling penting, prakteknya itu yang paling penting. Yang kita fasilitasi pengaturan jam yang maksimal untuk kesatuan. Itu menurut Adi. Jadi kalau boleh Pak ada video dari perwakilan Dudi, dunia usaha dan dunia industri. Monggo boleh di-share. Sekitar tahun 2014-an, 2016, itu saya dikunjungi dengan Pak Sebastian, yang mana Pak Sebastian adalah sebagai Ketua TPP Pikat Semarang. Pak Sebastian menggandeng saya untuk membuat suatu model pertanian berdasarkan hidroponik ya. Bersama saya meninjau lokasi SMK Teresiana Bandungan sebagai praktisi yang saya bermain di hidroponik, bahwa dengan kita menanam komoditas sayuran yang sama tapi metode dengan hidroponik, nilai jualnya, nilai tambahnya akan lebih berbeda daripada kita menanam secara konvensional. Selama saya berkecimpung selama kurang lebih 12-13 tahun di dalam hidroponik, problem yang saya hadapi itu adalah di tenaga kerja, di mana keahlian anak-anak di bidang hidroponik itu masih sangat terbatas. Makanya inilah salah satu peluang yang ada di SMK Teresiana Bandungan untuk memulai atau menjadi pionir. Salah satu contoh adalah ada beberapa lulusan dari SMK Teresiana Bandungan yang telah bekerja di bidang di mitra usaha kami di Jakarta, itu relatif alhamdulillah kondisi attitude segala macam keahliannya sudah baik lah gitu kan. Untuk kebutuhan tenaga kerja di bidang hidroponik itu masih sangat terbatas. Sedangkan usaha hidroponik ini saya lihat juga sudah mulai sangat cepat berkembang pertumbuhannya. Tetapi tidak dibarengin dengan kapasitas tenaga ahli di bidang hidroponik. Saya sangat optimis dengan adanya yaitu skill daripada rekan-rekan mungkin yang ada di lulusan daripada SMK Teresiana Bandungan. Sharing dari Pak Kunto. Pak Kunto ini selaku
mitra ya berarti ya Pak? Ya, beliau juga salah satu yang dimana lulusan-lulusan kami itu juga beliau serap untuk membantu produksi di hidroponik yang beliau punya. Jadi Pak Kunto ini hanya salah satu dari perwakilan Dudi, dunia usaha, dunia industri yang merasakan. Ya, beliau salah satu yang dari awal juga menjadi partner kita dalam pembangunan serta pengembangan hidroponik dari awal, dan sekarang beliau juga menerima dari lulusan yang memang sudah kita siapkan untuk hidroponik dari SMK. Jadi semakin menambah kemantapan ya Pak, karena didampingi atau berpartner dengan praktisi langsung ya. Iya, itu bahwa ini menjadi sesuatu yang memperkaya kita, bahwa dalam dunia hidroponik kita membutuhkan banyak jejaring bersama edukasi masyarakat Indonesia terhadap sistem pertanian ke depannya. Oleh karena itu, kami juga di sini menyampaikan, ini bulan Juli, kita sudah masuk tahun ajaran 2020-2021, dan kami mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk mulai memikirkan lulusan-lulusan SMP nanti, mana salah satunya tentu adalah mengajak bergabung bersama kami dari awal di SMK Teresiana Bandungan, baik program ATU, Agribisnis Ternak Unggas, dan juga di ATPH khususnya, karena tidak semua ATPH di Indonesia memberikan ruang untuk hidroponik, dan ini mungkin menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya yang jurusan ATPH di SMK yang diperlengkapi dengan fasilitas hidroponik skala besar, dan tidak perlu khawatir karena kami memiliki asrama yang siap untuk ditinggali dan langsung di lapangan, dari satu di lapangan untuk pengembangan hidroponik. Oke, wah menarik tuh buat adik-adik nih yang sudah siap-siap, yang SMP yang sudah siap-siap mau mulai mikir-mikir mau lanjut kemana, ada salah satu pilihan prospek yang menarik nih ya di SMK Teresiana Bandungan. Sudah punya lab yang nggak sekedar lab tapi juga berupa bentuknya PT ya Pak. Dan penting ya Pak, karena SMK itu bermitra dengan banyak praktisi Dudi ini penting banget ya Pak. Penting karena kita saling simbiosis, saling membutuhkan, karena Dudi pasti butuh support untuk tenaga kerja, untuk tenaga ahli tentunya, dan tidak dipungkiri bahwa kita juga membutuhkan mereka dalam banyak hal lain yang kita saling memberi, saling menuju. Ada dua prodi ya Pak di SMK Teresiana Bandungan ini, ada dua prodi. Yang satunya selain ATPH Pak? ATU ya, Agribisnis Ternak Unggas. Agribisnis Ternak Unggas. Ya. Oke, jadi ada dua pilihan ya. Kalau nggak suka bertani, boleh beternak juga gitu ya. Ya, dan itu juga sesuatu yang menjawab kebutuhan saat ini, bahwa anak-anak muda itu perlu juga ada satu bagian, satu yang dipersiapkan untuk dapat tidak hanya menjadi konsumen pangan, baik yang hewani ataupun yang nabati, tapi juga menjadi produsen ya. Kalau mereka bisa eksis, itu ini salah satu juga wujud terhadap peradaban juga ya, karena tahanan pangan, baik yang hewani ataupun yang nabati. Tadi aku ingat kata-katanya Yesi tadi bilang di masa pandemi ini juga hidroponik itu salah satu solusi juga ya, Yes. Solusi. Saya jadi ingat kemarin saya sempat membaca tuh artikel salah satu artis Indonesia, karena pandemi ini cukup panik dengan bagaimana nih pangan kita gitu-gitu, dan dia mencoba
mencoba hidroponik gitu. Ternyata nyambung ya sama yang Yesi bilang tadi. Dia mencoba hidroponik, bertanam hidroponik. Karena juga menurut dia menarik, hidroponik itu nggak butuh lahan yang sangat luas gitu. Jadi itu peluang, benar saya seperti tadi Yesi. Jadi saya mau tanya nih, menurut teman-teman, menurut Yesi, Stefani dan Pak Adi nih, peluang hidroponik ke depan nih gimana nih menurut teman-teman? Yesi dulu, Yes. Kalau menurut saya peluangnya jadi seperti yang kita tahu ya, lama-kelamaan di daerah sawah atau apa itu kan dibangun kayak bangunan-bangunan kayak misalnya perumahan atau apalah, itu lahan kita itu loh. Dan kita itu kan semakin sempit, semakin nggak ada untuk bercocok tanam dengan kondisi konvensional. Jadi salah satu solusinya itu ya hidroponik. Memang modal untuk hidroponik itu awalnya emang banyak, tapi dengan harga jual dari hidroponiknya juga, terus kualitasnya juga, ya kita perlu mikir juga ke situ. Jadi kita mau sehat juga kan. Nah, salah satu keunggulan hidroponik itu kan bebas dari hama, nggak pakai pestisida. Terus fresh, ya seger, kita nggak pakai tanah, bersih. Nah itulah. Dari kebun langsung dimakan gitu ya, Yes? Iya, boleh. Boleh bisa. Ya? Iya. Itu beneran ya? Bener, dari iya, kebun bisa. kalau langsung kita makan aman gitu? Iya, kita kan nggak pakai, tapi untuk di greenhouse 1 ini kan kita bawahnya masih ada tanah tuh. Nah, takutnya kan debu ya, bersihnya itu ya harus kita cuci dulu lah. Minimal cuci dulu kayak gitu. Tapi dibandingkan dengan yang konvensional tuh jauh lebih aman kalau langsung konsumsi ya, Yes ya? Iya. Jadi menurut Yesi peluangnya ke depan itu sangat terbuka, sangat luas gitu, Yes? Iya. Jadi Yesi mau tetap lanjut terus di hidroponik? Iya. Semakin mengembangkan hidroponik? Iya. Kalau di PT HAB selain di PT-nya nanam itu ada program apa, Yes? Apa? Yang mungkin pengen tahu, pengen belajar gitu, ada juga difasilitasi nggak di PT HAB ini? Oh, untuk karyawannya? Nggak, untuk orang awam gitu yang pengen. Oh, bisa. Kalau di hidroponik kita setiap hari, kita buka setiap hari. Dari Senin sampai Minggu kita buka terus. Kalau misalnya ada mau belajar, bisa langsung kunjungi di hidroponik, bisa langsung ke kebunnya. Mau bisa ikut pelatihannya juga, ada pelatihannya juga. Tapi kalau lagi situasi kayak gini nih, physical distancing segala macam, work from home, gimana kalau mau? Ada juga, tetap dibuka. Ada, kita di bawah juga masih ini, Pak, harus pakai masker, pakai face shield gitu juga, jaga jarak juga ada. Jadi ada pembatasan, misalnya kayak beberapa orang dulu yang masuk, nanti gitu. Jadi nggak umpel-umpelan di dalam, enggak. Terus kita juga ada hand sanitizer juga di situ. Tetap mematuhi protokol kesehatan juga. Oke, sip. Berarti tetap kegiatannya berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Yes ya. Iya. Thank you Yesi, sharingnya seru banget. Stefani, kita udah sampai ngobrolin tadi tentang peluang. Menurut Stefani nih yang masih
masih belajar di SMK, masih belajar tentang hidroponik, tapi menariknya karena di rumah juga punya kebun. Menurut Stefani, peluang hidroponik ke depan gimana, Stef? Ya kalau untuk kedepannya hidroponik gimana ya? Kalau peluangnya lebih besar lah dibandingkan yang konvensional itu. Apa yang membuat peluangnya menurut Stefani lebih besar? Ya kan dari kualitas hidroponik itu yang lebih sehat, lebih higienis, terus yang tanpa menggunakan pupuk-pupuk kimia itu juga ya lebih higienis, lebih sehat lah. Jadinya kan orang lebih banyak yang berminat. Jadi Yesi, Stefani setuju dengan Kak Yesi bilang semakin ke depan lahan semakin menyempit karena banyak bangunan-bangunan. Itu salah satu solusinya hidroponik itu setuju? Setuju. Karena kan kalau hidroponik kan juga bisa, kalau lahan sempit itu kan juga bisa dibuat hidroponik itu juga bisa. Yang paling seru belajar di SMK itu, selama kamu belajar di SMK hidroponik ini apa, Steph? Yang menurut kamu paling seru di bagian mananya? Yang bisa mempelajari hidroponik itu yang paling menyenangkan tuh bisa mengetahui beberapa sistem-sistem hidroponik itu. Kan ada banyak sistem-sistem hidroponik. Bisa belajar tentang itu juga, bisa bisa mengetahui nutrisi yang dibuat untuk hidroponik itu apa aja, terus bisa ya mempelajari semua tentang hama-hama hidroponik itu. Itu dipelajarinya hanya di dalam kelas? Di dalam kelas, di praktek juga dipelajari. Di prakteknya di mana? Di waktu magang? Di kebun itu juga, kebun. Ya. Di kebun, teman-teman Stefani sama teman-teman SMK diajak ke kebun, boleh main-main ke kebun itu sejak awal atau hanya di mulai kelas 11? Sejak awal kelas 10 udah boleh ke kebun itu. Udah diajari di kebun itu juga. Lebih banyak, fungsinya menurut Stefani lebih banyak belajar di mana? Di kebun atau di kelas? Di kelas. Oh, masih lebih banyak di kelas? Ya. Tapi di kelas 10 dan kelas 11 semakin meningkat nggak intensinya di kebun? Iya, semakin meningkat. Iya. Semakin meningkat. Jadi durasinya lebih lama gitu ya? Oke. Thank you, Stefani. Jadi sama ya, Yesi dan Stefani merasa peluang ke depan untuk hidroponik itu prospeknya bagus, cerah gitu ya. Stefani setelah lulus mau jadi pebisnis hidroponik? Iya, udah direncana sejak dulu. Sudah direncana, dan sekarang juga sebenarnya sudah ya, sudah mulai jadi bagian dari itu, mulai latihan. Oke, silakan. Nah, sekarang dari Pak Adi. Adi gimana nih Pak peluangnya Pak? Ya. Untuk peluangnya hidroponik ke depan. Sekarang ini penduduk Indonesia sudah di atas 260 juta. Angka yang cukup besar, tempat besar dunia, dan kita membutuhkan ketahanan pangan yang cukup tinggi. Dan hidroponik ini menjawab itu karena satu dari si kualitas produk pangan sendiri. Kalau kita lihat dari komposisi nutrisi sayur hidroponik lebih tinggi dibandingkan konvensional. Lalu dari sisi perlakuannya selama produksi kan juga kualitasnya akan lebih baik, dan salah satunya dari kualitas daya tahan. Sayur hidroponik ini lebih kuat dalam suhu ruang berlipat-lipat waktu daripada sayur-sayur yang konvensional. Lalu yang ketiga, dari sisi estetika, tanaman hidroponik menjadi salah satu spot yang dijadikan sebagai sarana edukasi wisata. Ya, orang sekarang kan dengan tingkat kejenuhan yang tinggi, itu kan membutuhkan area yang hijau, yang menyegarkan mata. Dan ini juga mengedukasi khususnya manusia dari awal, dari dini, untuk nanti setelah melihat dengan matanya tentang indahnya sayuran hidroponik, lalu mereka juga lama-lama, ini terbukti dari beberapa anak-anak omongan usia prasekolah sampai dengan SD, bahkan SMP,
yang berkunjung dan mengikuti program pelatihan ataupun kunjungan ke HAB SMK Tirisana Bandungan, yang awalnya mereka tidak tertarik makan sayur, tapi setelah diedukasi di sini, karena setiap kunjungan pasti mereka pelatihan akan mendapatkan menu makan siangnya, salah satunya adalah produk-produk sayur yang kami olah menjadi salad, jadi macam. Mereka orang tuanya memberi konfirmasi bahwa setelah pulang dari HAB SMK Bandungan, mereka menjadi mau makan sayur. Jadi peluang hidroponik luas, tidak hanya sekedar bagaimana menjual produknya, membuat orang nanti tertarik nanamnya, tapi juga sisi yang lainnya yang juga sangat banyak. Dan inilah peluang. Seru tuh. Saya suka yang bagiannya anak-anak jadi suka sayur. Yeah. Oh, jadi di PT Hub ini membuka kunjungan juga, Pak Adi? Iya, iya. Kita membuka kunjungan, ya. Nanti bisa kontak person di layanan yang ada kami nanti akan ditampilkan, dan kunjungan ini bisa memberikan jadwal terlebih dahulu, lalu nanti selanjutnya bisa menerima konfirmasi dari kami untuk pengaturannya. Sesuai dengan permohonan calon peserta itu, kami atur sesuai dengan schedule yang cukup padat juga, karena di kami harus mengatur. Oh, lucu, ada kelinci juga. Ya, itu salah satu spot yang kami buat untuk menjadi daya tarik bagi anak-anak kecil. Lucu-lucu ya, dari kecil sudah dikenalkan Ya. Sayur-sayuran. Mereka juga dikenalkan tentang apa itu hidroponik gitu, Pak? Ya, mereka diperkenalkan dengan bahasa yang sederhana, dengan alat yang sederhana, yang paling sederhana, yang dapat mereka tangkap dan pahami sesuai dengan usia mereka tentunya. Seru. Ya, buat saya yang menarik banget, yang seru banget tuh, nggak cuma mereka tahu hidroponik apa, tapi itu tadi yang testimoni dari orang tua yang bilang setelah pulang jadi seneng sayur. Seru banget tuh. Karena itu tantangan ya, Pak Adi ya, anak-anak kecil menyukai sayuran, tantangan banget. Ya. Kalau kunjungan gini apakah juga melibatkan siswanya, Pak? Siswa SMK? Ya, anak-anak SMK dilibatkan dalam berbagai lini, termasuk pendampingan ke GH, pendampingan lingkungan, dan penjelasan terhadap peserta, juga melibatkan anak-anak SMK. Wow, itu keren banget. Stefani? Sudah pernah, Stefani? Ya? Sudah pernah mengikuti kunjungan seperti ini? Sudah. Ceritain, Stef. Seru banget. Ceritain pengalamannya siswa-siswa, sebagai siswa udah dilibatkan di kebunnya ini. Ya tentunya senang bisa mendampingi, kadang kan ada adik-adik kecil gitu ya, seru lah bisa berbagi ilmu sama adik-adiknya. Kadang juga ada ibu-ibu PKK gitu juga mendampingi, di situ kita bisa berbagi ilmu, bisa menjelaskan tentang hidroponik itu apa, terus kualitas hidroponik itu gimana dibandingkan dengan konvensional, terus kita bisa, ya intinya kita bisa berbagi ilmu dengan semua orang lah tentang hidroponik. Nggak cuma dampingin anak-anak, tapi kalau yang orang dewasa, ibu-ibu gitu juga teman-teman SMK dilibatkan mendampingi? Iya. Lebih seru yang mana, Steph? Dampingi anak-anak apa yang dewasa? Lebih seru yang ibu-ibu. Oh, lebih seru yang ibu-ibu kalau menurut Stefani. Ya, kalau anak kecil kan itu kan agak susah diatur, ada yang main ke sana, ada main yang ke sini.
Penuh tantangan ya, tapi itu latihan Iya. ya, menarik ya, Steph. Beda interestnya ya, kalau ibu-ibu yang orang dewasa mungkin sudah lebih mau tahu lebih banyak gitu ya. Lucu. Yep. Ada kunjungan, ada pelatihan ya, seperti tadi Pak Adi bilang ya, lengkap. Ternyata programnya nggak cuma jualan sayurnya ya Pak. Ya. Yesi sayurnya sudah dikirim kemana aja ya? Kalau produk-produknya PT Hub? Produk PT Hub ke Jogja, Solo, sama daerah Semarang. Oh, sudah sampai. Kadang kalau tomat beef itu sampai ke Bali juga. Oh, sampai ke Bali ya. Kedepannya ini ada rencana untuk ekspor? Kalau di hidroponik sendiri, di hub sendiri kan lahannya untuk bangun greenhouse lagi emang udah nggak memungkinkan. Jadi kita ini dari plasma nanti kalau misalnya barangnya emang banyak, soalnya di daerah sini aja masih kadang kurang gitu loh produknya. Jadi kalau mungkin mitranya banyak bisa juga itu ekspor. Bermitra dengan penduduk setempat juga, Pak Adi? Ya, banyak dari peserta pelatihan itu yang pada akhirnya menjadi mitra, menjadi plasma. Kalau nanti Stefani lulus tahun lagi, bisa jadi Stefani juga menjadi partner, karena itu yang kami sebut sebagai kemitraan. Dalam mewujudkan tantangan yang berkualitas, kita tidak bisa jalan sendiri. Kita mesti kerja bareng, dan banyak pihak yang memiliki niat baik bisa menjadi bagian bersama HAB dan Akademi Bandungan untuk mewujudkan sana. Oke, seru nih. Bermitra dengan melibatkan penduduk sekitar dan juga peserta-peserta pelatihan. Ya, nyambung ya, koneksinya nyambung terus ya. Ya, agar juga standar dari produk yang dihasilkan nanti itu memiliki nilai yang sama dengan standar yang dihasilkan oleh HAB. Ya, meskipun spot produksi yang mungkin nanti tidak jadi satu ya, karena juga keterbatasan misalkan, kita memiliki indikasi atau indikator kualitas yang sama dari partner-partner kita plasma. Wah, hari ini temanya menarik sekali nih. Tapi 1 jam jadi nggak berasa ya ngobrol-ngobrol gini. Saya nggak belajar banyak banget nih. Dan benar seperti Pak Adi bilang tadi, nggak cukup kalau mau dalam. Semoga nanti lain waktu ada pembahasan lebih khusus tentang hidroponik ya Pak. Dengan hati dan bagi para pemirsa yang untuk tahu lebih dalam tentang profil SMK Trisana Bandungan, dalamnya hidroponik Agrofam Bandungan, silakan menghubungi kami lewat apapun, termasuk nanti nomor yang akan diterakan di sini kalau berminat dengan pelatihan atau informasi yang lainnya, termasuk peserta didik baru tahun depan. Untuk PPDB tahun depan kita sudah launching, jadi hari ini pun kita sudah siap untuk menerima atau memberikan informasi dan terima pendaftaran dari seluruh Indonesia, karena kita asrama. Oke. Dan siapa tahu lain kali Yesi dan Stefani boleh sharing lebih banyak ya tentang hidroponik nih ya. Ya. Karena banyak juga yang mungkin masih pingin tapi bingung. Nah, ini terakhir nih ya. Sebagai closingnya, buat yang baru mau mulai menekuni atau yang sedang coba-coba atau ingin belajar seperti Stefani juga, belajar secara formal gitu, apa nih buat teman-teman tipsnya atau pesannya buat yang nonton kita hari ini nih? Dari Stefani dulu, Stef. Ya, intinya buat teman-teman yang mau lebih mendalami hidroponik, jangan mudah bosen. Nanti kan kalau kita udah benar-benar mendalami, nanti kalau bosen kan juga
Mas istilahnya eman-eman lah udah mendalami kok kita bosen kan. Karena setelah ditekuni semakin menarik ya. Ya kalau apa tuh lebih mendalami itu hidroponik tuh lebih menarik lah. Ya intinya itu jangan mudah bosen. Jangan mudah bosen. Oke, thank you Stephanie. Yesi. Ya, kalau dari saya sih jangan takut mencoba gitu. Soalnya emang hidroponik itu gimana ya? Ya bikin seneng gitu loh. Selain kita, kalau misalnya ada orang yang hobi nanam juga itu kan hobinya itu bisa tersalurkan gitu. Jadi kita nggak stres gitu. Jangan mudah menyerah pokoknya, harus coba sih. Kalau kita coba kita akan terus tambah ilmu, tambah pengalaman juga. Oke, thank you Yes. Pak Adi, monggo Pak. Ya. Kalau memang berminat atau mulai muncul minat, jangan terlalu lama, jalani dulu sambil mencari pendampingan yang tepat, mencari penguatan yang sesuai dengan kebutuhan, dan kami dari Agrofam Bandungan SMK siap untuk membantu belajar bersama untuk mencapai apa yang diinginkan, yaitu dalam produksi produk-produk pertanian hidroponik. Terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Jetis Bandungan, di kaki Gunung Ungaran yang sejuk, sangat ideal untuk sarana dan wahana pembelajaran baik edukatif sekolah ataupun hidroponik. Oke. Tapi hidroponik nggak hanya di daerah sejuk kan ya Pak? Ya, tidak tentu. Di panas pun bisa. Di dataran rendah pun oke ya? Nah, di semua. Karena kan nanti akan disesuaikan kebutuhan penyesuaian untuk sana, baik suhu dan suhu. Oke, menarik banget. Terima kasih Yesi, Stephanie, Pak Adi untuk sharing-sharingnya hari ini. Luar biasa. Kalau saya belajar banyak, saya yakin yang menyaksikan Speak Up hari ini pun akan banyak mendapat hal-hal baru dan terinspirasi kiranya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih juga. Terima kasih Stephanie. Ya, sama-sama. Sukses terus ya belajarnya dan usahanya di rumah. Siap. Yesi, thank you Yes. Oke, sama-sama. Makin berkembang di PT Hub. Amin. Dan terus berbagi ilmu ya buat yang lain, buat adik-adik dan juga buat masyarakat. Siap. Mantap. Pejuang hidroponik. Pak Adi juga sukses untuk SMK-nya, SMK Teresiana Bandungan, dan juga untuk PT Hidroponik Agrofam Bandungan. Sukses bersama mitra-mitranya tentunya. Membantu perekonomian Indonesia di bidang pangan ya Pak? Ya, tahanan pangan. Yes. Karena semua orang selalu butuh makan. Jadi ini menarik ya. Judul Speak Up kita hari ini, seperti judul kita hari ini, Speak Up kita di hari ini, bisnis dan sekolah hidroponik. Peluangnya terbuka, silahkan buat yang baru mau mencoba atau sedang mulai menekuni, lanjutkan. Karena seperti teman-teman Speak Up hari ini bilang, peluangnya untuk ke depan sangat-sangat prospek, sangat-sangat cerah, terbuka luas. Saya mencoba merangkum dari tadi pembicaraan, image hidroponik mahal itu relatif, gitu ya. Silakan mulai berani mencoba, kata Yesi, jangan menyerah, seperti Pak Adi bilang juga jangan terlalu banyak berpikir, dicoba dulu, dijalani, dan seperti Stephanie bilang, jangan mudah bosan. Karena setelah ditekuni, semakin lama hidroponik semakin asik dan menarik. Thank you.
Yang juga punya pengalaman tentang hidroponik atau punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom di bawah, ada komen, silakan diketik sharing-sharingnya, boleh yang pengalamannya di hidroponik juga, yang tentunya nanti akan terbaca oleh teman-teman yang nonton, semakin sama-sama menginspirasi, kita belajar banyak. Dan yang belum subscribe, subscribe, like, dan boleh di-share, bukan boleh, dan tentunya, ayo silakan di-share ke teman-teman lain, karena ini sangat menarik ya, hidroponik. Sampai jumpa di Speak Up berikutnya, selalu dengan tema-tema yang seru dan menarik. Thank you, bye-bye. Bye-bye.